Selamat pagi sahabat RPK di seluruh mancanegara. Seperti biasa hari Senin pagi kita mulai dengan topik-topik sosial fenomena yang sangat menarik. Pagi ini topik kita adalah Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum di Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Saya Tony Ermando didampingi oleh rekan saya Junior Nenggolan dan Yadi di sini akan memperkenalkan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bang Fredrik Pinakunari SHSE. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Tony. Iya, beliau ini adalah pengacara yang sudah kawakan dan Ketua Umum PPHKI Bang ya. Iya betul. Ya baik. Kita baru kemarin 1 Oktober ini kita merayakan lah, katakan, kesaktian Pancasila gitu. Ini yang ingin saya pertanyakan gitu kepada narasumber kita pagi ini adalah sebagai berikut. Pancasila berkedudukan sebagai ground norm atau norma dasar atau Startmentalum, itu bahasa Belanda susah juga Bang ya, dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusi. Namun demikian saat ini marak para rohaniawan dan bahkan oknum perguruan tinggi perwira tinggi kepolisian maksud saya. Ini hamba hukum lah katakan melakukan perbuatan tercela dalam bidang hukum dan terlebih norma-norma yang terkandung dalam ideologi Pancasila, sehingga penerapan perilaku Pancasila jauh panggang dari api. Silakan Bang. Baik, makasih Bang Tony ya. Ya menarik sekali kita bicara tentang kesaktian Pancasila ya. Betul Bang. Pertanyaannya saktinya itu apa sih? Iya betul. Saktinya. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat sakti itu kan mandraguna ya. Iya, mandraguna supernatural. Ya. Natural ya. Di luar yang normal. Iya. Kenapa dia sakti? Karena mempersatukan Indonesia yang diverse seperti ini, kemajemukannya sangat beragam seperti ini. Iya. Maka perlu sesuatu yang betul-betul supranatural. Iya. Kalau hanya natural aja, tidak bisa menyatukan begitu banyak suku, agama, ras, golongan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa para pendiri bangsa kita berhasil merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila yang terbukti sakti. Kalau tidak sakti, tidak bisa negara ini sampai sekian 76 tahun ini, saya rasa susah ya untuk bisa tetap berdiri. Kita tahu di negara lain yang etnisnya sama, agama sama, itu pun juga pecah kok. Pecah. Iya. Tapi Indonesia ini bisa bersatu seperti ini, itu karena Pancasila. Nah, jadi benar yang Bang Tony sampaikan tadi, bahwa Pancasila ini kan norma dasar ya, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi Pancasila ini kenapa dijadikan sumber hukum? Karena dia adalah kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Dari berbagai komponen masyarakat Indonesia yang beragam ini, nilai-nilainya dikristalisasi dalam apa yang kita sebut dengan Pancasila. Saya berdiskusi dengan seorang ahli ya, dia bilang Pancasila itu adalah temuan yang paling berharga dari para pendiri bangsa. Kenapa temuan? Karena untuk bisa menemukan 5 sila itu luar biasa. Kalau seorang peneliti mendapatkan sebuah formula, itu takes time sangat lama. Ketika mereka membuat Pancasila di situ pada tahun-tahun itu suatu karya yang luar biasa yang patut kita hargai. Pancasila itu juga adalah dasar ya, atau fondasi dari bangsa kita. Jadi kalau ada orang mau ganti Pancasila sebagai dasar negara, itu tuh apa ya? Negara ini harus bubar dulu karena ibaratnya rumah ya. Kalau pondasinya itu mau dicopot diganti, rumahnya dihancurin dulu. Roboh rumahnya karena
begitulah sistemnya, karena Pancasila itu dasar. Jadi Pancasila itu harga mati, tidak boleh diganti. Kalau negara Indonesia ini mau tetap berdiri seperti yang sekarang ini. Nah, terkait yang tadi ya, yang Bang Tony tanyakan terkait perilaku oknum rohaniawan dan perwira tinggi kepolisian ya. Ya, kita sudah sama-sama tahu perkembangan kasusnya ya. Ya, kalau rohaniawan yang kita tahu belakangan ini kan kasus yang ramai dibicarakan adalah MKC dan Yahya Waloni. Kalau kasus perwira tinggi itu yang juga sudah dibicarakan adalah Bapak Napoleon Bonaparte. Nah, mereka ini kan semua sudah dijadikan tersangka. Ya. Untuk tuduhannya masing-masing. Kalau MKC dan Yusuf Waloni adalah mereka dituduh untuk penistaan agama. Kalau Pak Napoleon Bonaparte untuk penganiayaan. Nah, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai komponen anak bangsa, kita semua, kami dari Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia, tentu dari teman-teman pewarna, kita semua harus mengawal proses penegakan hukum ini supaya prosesnya berjalan baik, transparan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan perilaku rohaniawan itu yang menimbulkan kebencian kepada sebagian umat beragama, tentu bertentangan dengan nilai-nilai prinsip kebinakaan dan juga kesatuan dan persatuan. Ya, tidak seharusnya rohaniawan membuat statement yang menimbulkan kegaduhan atau berpotensi memecah belahkan. Perbuatan perwira tinggi polisi tersebut yang kita lihat main hakim sendiri bahwa proses hukumnya kita nantikan ya. Jadi dalam perspektif hukum kita bilang dugaan tindak pidana penganiayaan. Ya, itu pasal 351 dilanggar tentang penganiayaan gitu kan. Nah, jadi prosesnya sudah berjalan. Kita saksikan saja nanti. Oleh karena itu semua komponen anak bangsa perlu mengawal perjalanan kasus-kasus ini agar kepolisian bekerja secara profesional, terukur, presisi dalam menangani kasus-kasus tersebut. Demikian Pak Tony. Iya, menarik sekali. Baik rekan-rekan yang ada di mana saja berada, di rumah ataupun dalam kendaraan, silakan menghubungi kami untuk berpartisipasi 021 8444 atau ke WA SMS ke 0815 1800 444. Baik, kita dengarkan yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana. Silakan. Pagi sahabat-sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa, acara kita di Senin pagi adalah obrolan sehat dan berisi. Topik kita pagi ini adalah Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum Indonesia. Saya Tianu Hermando didampingi rekan saya Junior Parosip, dan di sini ada Sarah Naomi menampilkan narasumber kita Bang Frederick Pinakunari. Ya, tadi kita sudah membincangkan tentang norma dasar Pancasila. Mungkin kita akan kembali ke Bang Junior. Silakan Bang Junior. Iya, menarik tadi ya. Bang Fredrik bilang sebenarnya Pancasila lahir dari kristalisasi norma gitu dan nilai-nilai gitu bangsa. Tapi belakangan ini terlihat tadi banyak pelanggaran juga gitu dari rohanian, Mas. Ini rohanian harusnya membawa damai gitu. Betul. Terus dari ini aparat hukum gitu. Nah, sebenarnya apa yang salah? Apa ketika misalnya Pancasila tidak dihayati lagi, artinya dalam konteks pengajaran di sekolah berkurang, itu jadi berdampak, Bang? Seberapa besar sih dampaknya ketika kita seolah-olah reformasi kan meninggalkan Pancasila dalam konteks pengajaran? Penting, tanda kutip gitu, Bang. Oke. Mari kita lihat secara objektif. Saya kan lahir tahun 71 ya. Jadi saya mengalami masa-masa di mana setiap hari kita itu belajar lah, katakanlah setiap minggu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kita masuk kuliah itu ada penataran. Semua itu bicara semua tentang Pancasila. Nah,
pada masa-masa itu kita tidak melihat gerakan radikalisme ini ada, ya. Tetapi tidak dipungkiri juga kita tuh ketika itu, waduh, Pancasila melulu ya. Ada semacam dalam tanda petik itu kejenuhan. Bicara tentang Pancasila, bayangkan dari SD sampai kuliah, Pancasila aja mulu. Tapi begitu reformasi terjadi, 98 reformasi, terus semuanya berubah. Pancasila itu nggak ngetop lagi gitu. Dia tiba-tiba menjadi ya kayak nggak penting. Oke. Atas nama reformasi kita bicara kemerdekaan, bersikap, berpendapat, berkeyakinan dan lain-lain. Bahwa kemerdekaan itu semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita juga alami setelah 20 tahun reformasi ini berjalan, setelah Pancasila itu tidak terlalu diperdulikan lagi dalam tanda petik begitu ya. Ternyata keadaannya buruk. Betul. Ternyata keadaannya jauh dulu lebih baik. Ketika kita belajar Pancasila, ditanamkan doktrinasi itu. Tapi ternyata sekarang kita sadar bahwa itu benar, bahwa itu baik gitu. Bahwa Pancasila ditanamkan dari kita masih SD sampai kita kuliah. Itu betul-betul menanamkan kesadaran ya di bawah alam sadar kita. Bahwa kita ini hidup di sebuah negara yang beraneka ragam. Kita hidup berdampingan dengan teman yang beragama lain, bersuku lain, dari golongan masyarakat yang lain. Dan itu suatu hal yang normal, biasa kita berteman dengan semua orang. Kenapa? Karena kita diajar PMP di sekolah. Bahwa perbedaan-perbedaan ini normal, wajar. Karena kita itu hidup di bangsa Indonesia yang beragam. Nah, setelah Pancasila tidak diajarkan begitu lagi ya. Setelah semua ya PMP mungkin nggak diajar atau PM4 dan macam-macam itu kayak hilang gitu. 20 tahun berjalan, kita melihat bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, kan Pancasila itu ada 5 tapi butir-butirnya kan banyak tuh. Saya dulu SMP hafal itu. Semua. Itu ulangan soalnya. Tapi betul-betul kita nyadar sekarang bahwa 20 tahun kita nggak terlalu pikirin bicarain Pancasila. Maka muncul paham-paham baru, bahkan ada sekelompok orang Indonesia yang mencoba menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kita harus hidupkan lagi Pancasila. Itu kebablasan itu Bang ya? Kebablasan. Makanya tiap hari saya tulis sebuah jurisprudensi hukum dan saya di bawah tulisnya Salam Pancasila. Luar biasa. Saya juga tergabung dalam advokat pengawal Pancasila. Ada 300-an advokat tergabung di situ. Kita sadar bahwa Pancasila itu harus kita jaga. Harus tetap menjadi dasar di bangsa ini. Demikian Bang Junior. Ada lagi Bang itu Junior? Belum ya? Baik. Setelah 20 tahun reformasi itu kita lihat hasilnya itu adalah sebagai berikut. Hasil survei ancaman terhadap ideologi Pancasila. 1. Survei BNPT tahun 2020, 85% milenial rentan terpapar radikalisme. Survei kedua, pernyataan Ria Misa Triakudu, Menhan, survei tahun 2019, sekitar 3% anggota TNI terpapar paham radikalisme. Sikapnya tidak lagi Pancasila sejati. Yang ketiga adalah hampir 800.000 ASN menolak ideologi Pancasila. Mereka terpapar paham radikalisme. Itu pernyataan Pak Fahru Rozi, Menak tahun 2019. Dan banyak lagi hasil survei komunitas profesi yang sudah terpapar radikalisme. 3 hari lalu bangsa ini merayakan Hari Kesaktian Pancasila, tapi tidak banyak membahas ancaman radikalisme, melainkan isu PKI. Silakan Bang. Oh ya, menarik itu. Nah, saya mau kutip pendapat dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia ya, namanya Islah Bahrawil. Beliau mengatakan begini, intoleransi itu yang membentuk radikalisme. Kalau radikalisme itu sudah terbentuk juga ekstremisme. Kalau ekstremisme itu terbentuklah terorisme pada tataran yang paling akhir. Jadi yang pertama harus kita waspadai, harus kita jaga itu adalah jangan sampai ada sikap-sikap intoleransi yang terus berkembang di bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena intoleransi itu mengarah kepada tadi
radikalisme, ekstremisme dan kemudian radikalisme dan terakhir terorisme. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dijaga supaya jangan sampai ya perbuatan tindak pidana terorisme itu terjadi. Nah, bicara tentang ancaman radikalisme yang Bang Tony bilang dengan sejumlah data yang tadi dibacakan, memang ancaman itu dilakukan oleh sebagian kecil dari warga negara Indonesia yang memang berusaha untuk mengganti dasar negara. Dan oleh karena itu, kita sebagai komponen anak bangsa harus berani menyuarakan penegakan Pancasila sebagai dasar negara, menyuarakan penegakan hukum yang adil, profesional, terukur, presisi terhadap mereka-mereka yang diduga terlibat dalam upaya penggantian dasar negara, radikalisme, intoleransi, itu semua harus kita perangi bersama-sama. Dan oleh karena itu kita perlu mengapresiasi mendukung apa yang sudah pemerintah lakukan selama ini. Sikap tegas pemerintah misalnya membubarkan organisasi, kita sebut FPI, HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Itu kita apresiasi dan kita harus support pemerintah untuk itu. Prinsipnya begini, setiap organisasi apapun dari kelompok agama dan kepercayaan apapun yang bersifat anarkis, yang berusaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara atau mengganggu prinsip kebinakaan dalam negara Indonesia, itu harus diproses secara hukum. Karena itu kita menghargai, kita mendukung langkah yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kedua organisasi yang tadi saya sebutkan. Nah, ini perlu kita terus sampaikan. Demikian Bang Tony. Sahabat RPK dimanapun berada, silakan menghubungi kami di 021-8000-444. Sekali lagi 021-8000-444 atau WA SMS ke 0815-1800-444. Ya, silakan Bang Johan. Bang Johan. Pirtondi. Bang Junior nih. Iya. Bang, tadi kalau kita bicara Pancasila kan di bayangan kita dulu yang selalu ada itu kan soal tenggang rasa terkait dari toleransi tadi Abang bilang. Kemudian kalau Pancasila diperas sebenarnya hanya gotong royong gitu kan. Nah, harusnya dua nilai ini kan harusnya menginspirasi setiap masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi sebaliknya tadi Abang udah jelas ada radikalisme, ada ini. Sebenarnya ada apa itu? Apa memang zamannya sekarang ini berubah karena informasi yang banyak beredar di media sosial dari mana gitu sehingga setiap orang bisa belajar, termasuk tadi soal radikalisme itu kan orang bisa belajar bikin bom juga dari internet. Nah, apakah memang ekses dari kemajuan zaman juga bisa ditransfer itu Bang? Ya, jadi benar. Kalau kita mundur 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini dengan perkembangan informasi digital yang begitu cepat, perubahan itu sangat-sangat terasa. Hidup sebelum dan setelah Google hadir, sebelum dan setelah YouTube hadir, Facebook, Instagram hadir, itu hidupnya beda sekali manusia ini. Ya, siapapun dimanapun boleh menyiarkan apapun, ya, dalam platform-platform media sosial yang ada. Oleh karena itu, upaya-upaya dari sekelompok masyarakat yang tadi mengarah kepada radikalisme, ketika mereka gencar melakukan promosi-promosi paham mereka dalam platform media sosial, nah itu terbuka bagi setiap orang untuk mengaksesnya. Maka tidak heran kalau tadi Bang Tony bacakan mengenai siswa, mengenai ASN, bahkan di tubuh TNI Polri pun yang juga menurut data tadi sudah diduga terpapar paham radikalisme. Karena setiap orang itu bisa belajar sendiri di kamarnya tentang paham, tentang aliran, atau tentang berbuat sesuatu dari kamar masing-masing. Nah, ini kan tidak ada di zaman-zaman dulu sebelum internet, sebelum media sosial sebanyak ini. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang perlu diawasin secara ketat oleh Menkominfo. Ya, artinya pemerintah tidak bisa santai, lepas tangan gitu. Lepas tangan atau berpikir rileks.
ini harus ditangani secara serius. Dan saya kira pemerintah juga sudah memikirkan itu dan melakukan upaya-upaya ke arah situ. Ini yang kita dalam forum-forum seperti ini kan kita sebagai komponen bangsa ini menyerukan, mengapresiasi kepada pemerintah, terus mengingatkan bahwa kami semua mengawasi dan kami semua menitip pesan ini kepada pemerintah agar pemerintah melakukan fungsinya terus dengan baik. Kalau terkait sedikit saya tambahkan, kalau soal terkait dengan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, yang diketahui Profesor Dr. H. Yudian Wahyudi dan juga Dewan Pengarah Megawati Soekarno Putri, sebenarnya seberapa efektif, apakah itu jadi solusi juga dari pemerintah untuk mengkampanyekan kembali betapa Pancasila itu adalah tadi Abang bilang tuh bagian fundamental bangsa ini yang boleh tinggalkan gitu. Ya, oke. Betul, badan itu ada dan itu berguna. Itu penting sekali. Cuman harus mengakomodir cara-cara yang efektif dipakai pada zaman sekarang. Betul. Persoalannya gini, ketika kita mau menjangkau generasi muda, anak-anak yang lahir tahun 2000 ke bawah ini, tahun 2010, tahun 2000 sini, mereka itu tidak baca koran kayaknya ya, saya tidak bisa pastikan. Tapi mereka nggak baca koran yang cetak pakai kertas. Bang, mereka itu baca online. Mereka baca semua yang ada di media-media online, di handphone mereka, di laptop mereka. Nah, jadi Badan Ideologi Pancasila ini, ya saya kira mereka juga sudah punya tim lah untuk memikirkan ini, bahwa harus dijangkau dengan platform yang memang menjadi bahannya anak-anak zaman sekarang. Kalau orang kita zaman saya umur 50 tahun ini, nilai-nilai Pancasila udah melekat di kepala kita break dulu, Bang. Oke, baik. Menarik sekali. Baik, sahabat RPK dimanapun berada, topiknya menarik sekali, tapi kita dengarkan yang satu ini dulu. Silakan. Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke program kita pagi ini, obrolan sehat dan berisi. Topik kita adalah Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum Indonesia. Saya Tony Armando, didampingi rekan saya Junior Nenggolan dan Sarah Naomi, menampilkan Bang Frederick J. Pinakunari SH. Bang, itu Junior, apa ada yang mau dipertanyakan? Nah, itu terkait tadi soal ini, kita singgung dulu Bang, soal PK ini lagi rame-rame nih. Siapa sebenarnya yang bermain gitu loh, kan dengar-dengar di media juga udah mulai dibuka-buka ini. Kalau menurut Abang sendiri seperti apa nih? Karena kita terlalu banyak mengangkat PKI tapi tanpa tahu kita siapa dalang, siapa yang bermain. Betul. Karena ini terkait dengan Pancasila, kesaktian Pancasila kan kita tahu 30 September Bang ya, 1 Oktober bisa menjadi hari ketahanan Pancasila sebenarnya, orang dibilangnya jadi sakti dianggap gitu. Bisa dijelaskan apa? Kita baca dulu nih YouTube dari Dormi Arman ya. Oh iya. Dormi Arman. Nilai Pancasila harus menjadi benteng melawan pengaruh dari kekuasaan politik dan ekonomi yang bisa menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak adil dan berpihak. Hukum haruslah dirancang untuk melakukan koreksi terhadap ketidaktertiban, ketidakadilan serta ketidakmaslahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Silakan Bang, mana dulu yang mau dijawab? Ya, jadi saya setuju ya bahwa ini adalah sharing pandangan yang baik. Pancasila memang harus menjadi benteng. Seperti tadi, dia perekat, dia adalah kristalisasi nilai-nilai bangsa. Maka Pancasila itu perlu kita pertahankan terus, dan nilai-nilai Pancasila, butir-butir yang terkandung dalam Pancasila itu harus dihayati dan dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat. Hukum harus berarah kepada Pancasila karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tahan dulu Bang, ada Pak Bobi Bintaro. Selamat pagi Pak Bobi. Shalom.
itu bahwa sumber dari semua ini kan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Founding Fathers kita membuat Pancasila, menurut saya itu adalah hasil dari perenungan mereka, payuan yang Tuhan kasih kepada mereka, sehingga mereka sanggup merumuskan nilai-nilai Pancasila ini. Ya, makanya saya setuju ya apa yang Pak Bobi katakan tadi, bahwa ini semua terjadi ketika kita menjadi orang yang bertuhan. Bertuhan itu bukan dalam arti menjadi orang yang agamawi, bukan, tetapi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang berdoa, yang punya fellowship dengan baik pada Tuhan. Itu yang kemudian memampukan orang tersebut menjalankan nilai-nilai sila 1 sampai sila 5 dan butir-butir yang ada dalam Pancasila tersebut. Saya kira begitu. Jadi kita sepakat, kita support terus. Semangat, salam sehat Pak Bobi. Iya. Saya baca lagi Bang ya, ada dari Denis dari Bogor, sangat mendukung gagasan toleransi terhadap paparan intoleransi yang membawa wabah negatif terhadap mental dan jiwa rakyat Indonesia. Tak beda halnya wabah corona yang menyerang tubuh fisik, begitu pun wabah intoleransi akan menyakiti mental dan jiwa bangsa kita, sehingga terjadi malapetaka. Itu saja. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Sepakat Bang Denis, bahwa intoleransi itu ya, intoleransi itu yang kemudian membentuk radikalisme, radikalisme kemudian membentuk ekstremisme, ekstremisme kemudian menjadikan terorisme. Jadi apa yang Bang Denis bagikan itu benar sekali. Itu seperti wabah memang. Bahaya sekali, sebahaya dengan corona inilah atau lebih untuk sebuah bangsa. Ini yang namanya intoleransi ini bisa pada akhirnya meruntuhkan bangsa itu. Ya, karena itu kita semua harus menjaga tegaknya Pancasila di Republik Indonesia. Demikian. Ya tadi Bang, tadi Junior Palusip mengatakan, kenapa sih yang dibahas terus kalau bulan-bulan September, Oktober tuh isu komunis sepertinya tidak ada habisnya. Silakan Bang. Oke. Kan kita memperingati kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober. 1 Oktober. Padahal gini ya, kalau kita pikir-pikir, Pancasila itu kan sudah sakti dari dulu ya. Dari dulu. Pancasila itu dari Indonesia dibuat, dasarnya Pancasila, sebenarnya sudah sakti kok. Betul. Tidak harus tunggu ada G30S dulu, baru kemudian besoknya Pancasila jadi sakti. Enggak. Itu pemahaman yang salah. Ini menarik juga itu. Apa ya? Ya apapun yang sudah terjadi sudah ditetapkan kesaktian Pancasila, ya kita hormatilah. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, seolah-olah Pancasila itu baru jadi sakti setelah ada 30S. Padahal tidak. Pancasila sudah sakti dari Indonesia merdeka. Sudah melalui banyak juga pergumulan. Sudah. Jadi pergumulan bangsa ini kan tidak hanya di 30S itu. Bahkan 18 Agustus. Iya, 18 Agustus dan seterusnya menuju 65 itu sudah banyak cobaan yang begitu berat kepada bangsa Indonesia. Nah, tapi anyway oke lah. Kita terima saja dulu bahwa kesaktian Pancasila dibikin di 1 Oktober. Tapi yang tadi Bang Junior bilang bagus sekali, itu tentang masalah PKI ya. Nah ini kan zaman udah terbuka ya. Kita lihatlah dari Google aja gampang. Tinggal cari aja di kompas.com, di CNN.com, liputan6.com, banyak lah. Semua itu juga bicarakan. Nah jadi ini menjadi menarik ini kalau tadi bicara itu. Nah, saya catat dari kompas.com 30 September 2019. Itu tulisnya gini, Tim Weiner dalam bukunya yang berjudul Legacy of ISIS, The History of CIA sejarahnya CIA 2011. Dia bilang bahwa saat itu Amerika Serikat khawatir dengan sikap Presiden Soekarno yang cenderung memihak komunisme. Apalagi Soekarno juga pernah menghina Amerika Serikat dengan menolak bantuan keuangan dari IMF. Soekarno bilang go to hell with your aid. Itu kan kasar ya. Orang membantu atau go to hell with your aid. Nah begitu ungkapan Soekarno itu juga menolak bergabung dengan blok barat gitu ya. Nah karena itu di berita itu ditulis CIA pun diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Nah ini kan strategi semua, skenario itu ada.
PKI kemudian dihabisi. Nah, jadi kembali ke masalah tadi ya, keterlibatan Amerika Serikat itu. Ini ditulis kok di CNN ada, macam-macam di BBC ada. Dokumennya ada ya? Ada, dokumen ada. Nah, setelah peristiwa itu ya terjadi 30 itu, Dubes Amerika Serikat Marshall Green mengirimkan telegram ke Amerika. Dia bilang gini, "We did what we had to do." Ya, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kan sesuatu yang terbuka sekarang ini ya. Nah, pasca G30S, Soeharto itu berusaha menghabisi para tokoh PKI yang dianggap sebagai dalang. Kemudian orang Amerika namanya Garken. 2011 Garken menulis segini ya. Kedutaan Besar Amerika Serikat dan CIA bahkan memberikan pemerintah Republik Indonesia daftar ribuan tentara yang terafiliasi dengan PKI. Green bilang begini, Amerika memiliki lebih banyak informasi soal PKI daripada Indonesia sendiri. Nama-nama di daftar itu pun disingkirkan tanpa tuduhan atau proses pengadilan. Kita tahu sama-sama sejarah bangsa ini bahwa terjadi pembunuhan besar-besaran kepada setiap orang yang terafiliasi dengan PKI ketika itu. Dan mereka kan dibunuh. Dan kalau kita tanya ada proses pengadilan nggak ada juga gitu ya. Nah, jadi banyaklah di situ. Ada 39 dokumen. Nah, ini BBC ya. BBC News 20 Oktober 2017. Ada 39 dokumen setebal 30.000 halaman. Itu dibuka ke publik oleh 3 lembaga Amerika Serikat. National Security Archive, National Declassification Center, National Archives and Records Administration. Mereka itu membuka dokumen setebal itu tentang apa yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun itu. Ini kan menjadi bacaan, dan waktu itu 2017 Menko Polhukam ketika itu Pak Wiranto bilang, yaitu dokumen yang Amerika buka itu tidak serta-merta kemudian kita jadikan satu bagian dari proses penyelidikan. Pemerintah menanggapi itu artinya ya itu nanti kita lihatlah, tidak langsung merubah sejarah. Pemerintah tidak langsung merubah sejarah, tetapi apa yang terjadi sudah terbuka sekarang oleh Amerika. Bang, kita break dulu. Yang menarik sekali. Nanti baru kita mulai jawab pertanyaan ini. Oke. Ya, silakan Sarah. Dimanapun berada, kita kembali ke topik kita pagi ini, Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Baik, tadi kita sampai kepada teka-teki tadi Bang ya. Teka-teki tadi. Tapi kita bacakan dulu ini Bang, yang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ya. Dari Pak Yosafat Nasution pertama. Di zaman Orde Baru jarang sekali kita mendengar adanya intoleransi dan radikalisme. Tetapi setelah reformasi di mana logikanya setiap warga negara memiliki kedudukan sama, malah tindakan intoleransi yang terjadi. Apakah ada analisa terkait hal tersebut? Apakah ada agenda besar di balik fenomena tersebut dari Pak Yosafat Nasution? Kemudian dari Pak Doris Aman, Pancasila harus menjadi latar belakang, muatan, dan sekaligus menjadi tujuan pembentukan hukum pidana. Baik, ini yang menarik Bang, yang dari Pak Yosafat ini ada agenda apa sebenarnya gitu. Oke. Ya, sebenarnya kan ironis ya. Saya ngerti jalan analisanya Pak Yosafat ini. Ironis kenapa? Karena di masa reformasi ini kan kita semua kedudukan sama ya. Ya, reformasi hak asasi itu semakin diangkat ya. Yang mana dulu di zaman Orde Baru mungkin rasanya agak-agak dibatasi. Kebebasan berekspresi, berpendapat itu kan agak dibatasi ya.
Rasanya waktu itu begitu. Nah, begitu terjadi reformasi, lah kok malah menjadi intoleransi, ekstremisme, radikalisme malah berkembang. Iya, berkembang. Harusnya kan dengan adanya reformasi lebih baik situasinya kan. Tetapi ini kan menurut saya ini adalah ekses dari sebuah reformasi. Ya, bahwa reformasi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk berekspresi, menyatakan pikiran, pendapat, dan seterusnya. Harapannya ketika reformasi dimulai, ini kan memperbaiki sendi-sendi negara yang mungkin dulu dirasa mengekang. Iya. Tetapi menurut saya ini ekses. Karena ketika itu kemudian dibuka pintu-pintu berekspresi itu, maka kelompok-kelompok radikal yang kita tahu sedari dulu memang ada. Iya. Dari bangsa Indonesia merdeka pun kelompok-kelompok yang tergolong radikal kanan itu juga sudah ada. Mereka bukan baru muncul di zaman 20 tahun belakangan ini, bukan. Mereka udah lama ada. Tetapi kan di zaman Orde Baru, ketika Pak Soeharto ya di Orde Baru dengan proses hukum yang seperti itu yang kita sama-sama tahu ya. Itu kan gerakan ekstremisme, radikalisme ini betul-betul ditutup gitu, betul-betul dijaga ketat. Maka tidak berkembang. Dan memang baik reformasi. Ternyata ada ekses lain. Kelompok-kelompok radikal yang memang yang mereka ingin dasar negara ini misalnya kepada ajaran tertentu. Nah, kita lihatlah gerakan ide kalau tidak ya kita 20 tahun. Setelah itu dia ya jadi ini radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu tidak berkembang. Bahwa bibit itu sebagai komponen anak bangsa supaya bibit itu jangan sampai bertumbuh apalagi berkembang. Begitu ya. Ya, kalau bicara tentang agenda besar di balik fenomena tersebut, saya tidak bisa menganalisa sebuah agenda, tapi saya melihat ini sesuatu yang terjadi begitu saja, ekses dari reformasi yang membuka pintu kebebasan yang seluas ini. Yang berikut, Pancasila harus menjadi latar belakang, muatan, dan sekaligus tujuan pembentukan hukum pidana. Ya, Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana. Oleh karena itu aku setuju dengan pendapat Pak Doris Aman bahwa memang haruslah seperti itu. Demikian. Luar biasa ya. Ini Bang, kalau Pancasila kita di Orde Baru ada tantangan sendiri, beda lagi tantangannya di Orde Lama ya. Baru di reformasi juga pasti beda gitu. Tapi di atas itu semua rasanya kalau kita bicara Pancasila pasti bicara sebenarnya keadilan dan kebenaran ya Bang. Dalam rakyat. Semua permasalahan itu timbul selalu akan dikaitkan dengan kebenaran. Bagaimana pendapat Bang? Karena harusnya Pancasila ini melahirkan keadilan kebenaran di bangsa ini. Nah, itu mungkin yang hilang. Bisa Abang jelaskan kita? Betul. Apa yang founding fathers kita mulai waktu itu adalah untuk menghadirkan keadilan, kebenaran kepada segenap komponen bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, baik dari agama, suku, ras, golongan, menjadi satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, benar sekali bahwa kebenaran dan keadilan itu sangat-sangat penting. Ya, seperti ada sebuah wejangan ya, perlu saya sampaikan, wejangan yang sangat-sangat prinsip buat kita semua ketahui. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
Jadi kalau kebenaran itu ada dan Pancasila ini bisa dijadikan dasar untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Seperti quote tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan ada ketenangan. Tenang, bangsa ini perlu tenang untuk bisa ekonomi bergerak, harus tenang, harus aman, harus damai, baru ekonomi berputar. Kalau kacau, kalau mikirin tentang radikal teroris terus, kapan kita bikin pembangunan? Kapan kita bikin ekonomi baik? Kapan kita menyediakan lapangan pekerjaan? Dana-dana negara akan tersedot untuk hal-hal pemberantasan terorisme, itu dana besar. Kalau dana itu dipakai untuk bangun sekolah, berapa sekolah yang harus bisa dibangun? Nah, jadi keadilan, kebenaran itu akan melahirkan ketenangan. Dan setelah ketenangan, ketentraman. Karena dalam ketenangan kita bisa membangun bangsa, membuat ekonomi maju, membuat pendapatan per kapita kita tinggi. Setelah itu tentramlah kita, sejahtera, tingkat ekonomi naik, masyarakat sejahtera. Ya, terbentuklah apa yang dibilang masyarakat madani itu terjadi ketika kebenaran dan keadilan itu hadir dalam bangsa Indonesia. Dan Pancasila adalah tools untuk bisa menghadirkan kebenaran dan keadilan di bangsa kita. Demikian. Tools gitu kan. Pancasila dan tools. Jadi solusinya adalah Pancasila tadi ya. Mengamalkan, bukan hanya mengamalkan ya, mempraktekkan ya. Waduh, luar biasa nih abang kita ini. Udah bisa jadi. Setiap acara pilkada, isu-isu sara kerap digunakan caleg cagup, ya contohnya Pak Ahok ya, untuk mendapatkan suara. Isu ini gencar di tingkat RT RW sehingga banyak parpol yang berebut menempatkan kadernya di tingkat RT RW. Apa cara yang harus diperbuat pemerintah, khususnya dalam katakanlah apa RT RW ini dipancasialiskan dulu gitu untuk ke depan? Stop, silakan Bang. Ya, bahwa gini, politikus itu harus menjadi seorang negarawan. Kalau hanya politikus saja, nanti mereka bergerak untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal seharusnya dia menjadi negarawan. Kalau dia negarawan, poin utama ketika dia mau menjadi pelayan masyarakat itu adalah kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi. Ya, ironisnya yang kita lihat sekarang ini menjadi berita lah. Seorang untuk menjadi caleg, untuk menjadi pejabat, itu dia investasi dulu. Tergantung mau jadi apa. Mau jadi camat sekian, mau jadi bupati, wali kota sekian, gubernur sekian gitu kan. Nah, dalam proses itu kan ada transaksi-transaksi politik yang terjadi. Misalnya dengan bisnismen. Dicukongin dulu, didanain dulu. Nanti kalau menang kasih buah proyek gitu kan. Nah, kalau proses politik itu dimulai dengan model-model seperti ini, maka saya ragu ketika mereka naik, kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Enggak. Mereka akan memperjuangkan kepentingan bohirnya yang dulu memodali, mendanai mereka untuk maju naik sebagai caleg atau apapun itu. Ya, ini sebuah hal yang memang ada di masyarakat. Tapi kalau bangsa ini mau maju, bangsa ini mau besar ya, berdiri kokoh, praktek-praktek ini harus semakin hari makin dikurangi. Biarlah orang-orang yang berintegritas, yang berpikir untuk masyarakat, itu yang dikasih tempat. Karena ketika mereka duduk tanpa dimodalin oleh pendana-pendana misalnya, ketika mereka duduk di kursi-kursi terhormat DPR itu, apa yang mereka bicarakan itu untuk kepentingan rakyat. Artinya kalau mau jadi pejabat selesai dulu dengan hidupnya Bang ya? Yes. Baik, ya. Kita nantikan orang-orang yang berintegritas untuk menjadi politisi. Amin. Baik, terima kasih Bang Fredrik Pinakunari, kemudian yang sudah berpartisipasi di YouTube ataupun langsung. Kami yang bertugas di sini, saya Tony Hermando, kemudian rekan saya Bang Junior Nenggolan dan Sarah Nomi, mengucapkan terima kasih yang besar-besar atas perhatian semuanya. Terutama kita berterima kasih kepada Bang Fredrik Pinakunari. Terima kasih Bang, selamat pagi. Terima kasih Bang Tony, terima kasih Bang Nenggolan.
Terima Sampai kasih ketemu minggu semua depan. pendengar Iya, RPK RPK FM. FM.